Setelah saudara dan saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh kita ini harus berhubungan intim dengan roh Allah. Sebab apa? Kalau roh kita itu tidak pernah intim dengan roh Tuhan, maka apa? Jiwa kita itu adalah jiwa yang sakit. Dan pada waktu jiwa kita ini sakit, tubuh kita dikendalikan jiwa yang sakit, maka dampaknya apa? Hidup akan dikuasai daging. Apalagi tidak ada kebenaran di dalam pribadinya. Apalagi tidak ada hikmat surgawi. Jadi kehidupan manusia akan mengalami kemerosotan pada waktu rohnya ini tidak mau membangun hubungan intim dengan roh Allah. Sehingga apa? Jiwanya itu sakit. Jadi kalau jiwanya sakit, kehidupan kekristenan kita itu akan mengalami kemerosotan. Jadi itu sebabnya betapa sangat amat penting saudara dan saya, kita harus meningkatkan hubungan intim kita dengan roh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita itu bisa menangkap, mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Supaya saudara dan saya bisa menangkap, mengerti pesan dan perintah-perintah Tuhan. Jadi untuk menangkap pesan dan perintah Tuhan itu tidak gampang saudara. Contoh, pada waktu Tuhan Yesus setelah membuat mujizat 5 roti 2 ikan. Wah, semua orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Dan pada waktu Tuhan Yesus ada di Bait Allah, di Kapernaum. Pada waktu Tuhan Yesus sedang mengajar, Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa mau memakan tubuhku dan meminum darahku, dia akan beroleh hidup kekal. Aku akan di dalam dia, dan dia akan di dalam aku. Dan aku akan membangkitkan dia dari antara orang mati. Sebab tubuhku adalah benar-benar makanan. Dan darahku adalah benar-benar minuman. Pada waktu Tuhan Yesus sedang menjelaskan pengajaran tentang tubuh dan darah, ditulis di dalam Yohanes 6 ayat 54 sampai 66. Murid-murid ini, beberapa mereka itu tidak menangkap, tidak mengerti saudara. Ya, tidak dapat menangkap, mengerti. Ya, sehingga apa? Mereka ini ya terguncang imannya. Sehingga sampai Tuhan Yesus, apakah imanmu terguncang oleh karena perkataanku? Nah, sampai Tuhan Yesus mengatakan begitu saudara. Sehingga apa? Mereka mulai mengundurkan diri, mereka tidak lagi mengikuti Tuhan Yesus. Jadi memang begini saudara, setelah saudara dan saya terima Yesus, roh kita itu harus intim dengan roh Tuhan. Melalui apa? Melalui firman, melalui doa-doa, melalui kita mendengarkan firman, ya firman Tuhan, ya khotbah-khotbah, baca-baca buku-buku rohani. Itu penting sekali supaya apa? Roh kita ini semakin dewasa, semakin bertumbuh, semakin berkembang. Itu semakin peka akan suara Tuhan, semakin mengerti rencana-rencana Tuhan. Jadi memang begini saudara. Ya, untuk menangkap pesan dan perintah Tuhan itu tidak gampang. Terkadang apa? Pesan dan perintah Tuhan itu kesannya itu aneh. Contoh ditulis di dalam Alkitab, Yeskiel 4 ayat 12 sampai 15. Ini kisah di mana Yeskiel itu mengalami encounter, mengalami perjumpaan. Roh Yeskiel berjumpa dengan roh Allah. Dan Tuhan bilang gini, makanlah roti itu seperti roti jelai bundar dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Selanjutnya Tuhan berfirman, aku akan membuang orang Israel ke tengah bangsa-bangsa. Dan demikianlah mereka akan memakan roti najisnya di sana. Maka ku jawab, aduh Tuhan, sesungguhnya aku tidak pernah dinajiskan. Dan dari masa mudaku sampai sekarang, tidak pernah ku makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas. Lagi pula, tak pernah masuk ke dalam mulutku ini daging yang sudah basi. Lalu firman-Nya kepadaku, lihat kalau begitu, aku mengizinkan engkau memakai kotoran lembu ganti kotoran manusia dan bakarlah rotimu
di atasnya. Nah, ini kisah di mana Yeskiel mengalami perjumpaan dengan roh Tuhan, dan Tuhan itu perintahkan, makanlah roti jelemu. Sebelum engkau makan, bakar di atas kotoran manusia yang kering. Nah, itu perlambang gambaran bangsa Israel yang akan dibuang di tengah bangsa-bangsa. Tetapi pada waktu Tuhan memberikan perintah supaya Yeskiel itu membakar roti jelenya di atas kotoran manusia, Yeskiel menjawab apa? Aduh Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pernah dinajiskan. Sejak dari muda sampai sekarang, aku tidak pernah makan dari bangkai. Aku tidak pernah makan sisa mangsa binatang buas. Dan bahkan yang masuk di dalam mulutku tidak pernah ada yang najis, yang basi. Yeskiel berkata begitu. Sehingga pada waktu Yeskiel ini berkata kepada Tuhan, Tuhan jawab apa? Ya, oke, kalau engkau tidak bersedia membakar roti jelemu di atas kotoran manusia yang kering, ya sudah, bakar di atas kotoran lembu. Yang artinya lebih gede lagi kotoran lembu. Betul enggak, saudara? Nah, jadi ini contoh yang artinya apa? Terkadang memang pesan Tuhan, perintah Tuhan itu memang kadang itu kesannya aneh, saudara. Tetapi saya percaya kalau roh saudara senantiasa intim dengan roh Tuhan, saya percaya saudara akan menjadi pribadi yang peka di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.